Sekjen Partai Gerindra, Fadlizon optimis Partai Persatuan Pembangunan P3 tetap berkoalisi dengan Partai Gerindra, meski terdapat perpecahan di tubuh P3. Fadli berharap konflik internal di P3 segera berakhir. Ini adalah satu jalan yang terbaik ya untuk melakukan islah dan sesuai dengan. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 23 April 2014. Menurut Fadlizon bahwa pimpinan P3 baik Surya Dharma Ali ataupun yang lainnya tetap akan melakukan dukungan serta berkoalisi dengan partainya. Fadlizon mengatakan dirinya tetap optimis koalisi ini nanti akan berjalan mulus dan berharap proses islah di internal P3 akan terjadi. Namun saat ditanya jika nantinya berlambang Ka'bah pasca Rapimnas yang digelar Sekjen P3 hari ini justru mencabut dukungan. Gerindra di mana hasilnya? Kami tidak mau berandai-andai lah, tapi kami sangat optimis, yakin bahwa pada akhirnya nanti bisa bekerja sama dengan P3. Selain itu tentu Gerindra juga menjajaki komunikasi politik dengan partai-partai lain, antara lain dengan PAN maupun dengan partai-partai lain ya, dengan PKS, dengan PKB, ya kita ada komunikasi terus. Pak, kalau tentang sebelumnya terjadi perselisihan pendapat di dalam Partai Persatuan Pembangunan, di mana kubu SDA telah menentukan dukungannya terhadap Partai Gerindra. Namun kubu Romi mengatakan bahwa Partai P3 belum menentukan akan mendukung capres siapa. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Politikus Partai Golkar, Bambang Susatyo membantah pencalonan Abu Rizal Bakri sebagai capres membuat hilangnya suara Partai Golkar dalam pemilihan legislatif 9 April lalu. Menurut anggota Komisi 3 DPR ini, stagnannya suara Golkar diakibatkan dari marak politik uang jelak pileg. Politikus Partai Golkar Bambang Susatyo mengatakan salah jika stagnannya perolehan suara Partai Golkar dalam pileg gara-gara pencalonan Abu Rizal Bakri sebagai capres. Menurut anggota Komisi 3 DPR ini, di era demokrasi ini sosok kepemimpinan sulit mendongkrak banyak suara partai. Yang ampuh untuk menaikkan suara partai adalah uang. Karena itu Bambang melihat pileg tahun ini masih banyak diwarnai politik uang. Politik uang inilah yang dinilai Bambang sebagai faktor menurunkan suara Partai Golkar. Bahkan Golkar tetap mengusung Abu Rizal sebagai capres dari partai berlambang pohon beringin ini. Bambang mengklaim, caleg Golkar incumbent percaya diri terpilih kembali tanpa harus menggunakan politik uang untuk memuluskan langkah memperoleh kursi parlemen. Kalau melihat petanya sekarang ini, ya, kami optimis karena lawan-lawan kita ini seimbang, ya, dalam arti punya kelemahan masing-masing. Kan semua berpulang kepada siapa sebetulnya kita bisa melihat yang bakal memenangkan pertarungan nanti adalah siapa capres-capres yang bisa atau didukung oleh bandar-bandar besar. Itu aja. Kita akan mengadakan Rapimnas tanggal 3 Mei, awal Mei ini, dan kita putuskan nanti apakah siapa nama yang diusung oleh Pak Ical sebagai wakilnya, kita tetapkan dalam Rapim. Tapi bukan dalam rangka evaluasi pencalonan Ical. Dalam versi hitung cepat atau quick count, Partai Golkar hanya mendapat 14% lebih suara. Perolehan yang diterima Golkar dalam pileg tahun ini sama dengan pileg tahun 2009 lalu. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Ketut Sumadiase melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Rabu siang menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan pemungutan suara pemilu legislatif 2014 luar negeri. Rapat dihadiri seluruh komisioner KPU, kelompok kerja pemilihan luar negeri Pokja PPLN, dan perwakilan semua partai politik peserta pemilu. Jumlah suara Partai Kebangkitan Komisi Pemilihan Umum KPU Rabu siang menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan pemungutan suara pemilu legislatif atau Pileg 2014 luar negeri di gedung KPU Jakarta Pusat. Rapat pleno sendiri dihadiri seluruh komisioner KPU, kelompok kerja pemilihan luar negeri atau Pokja PPLN, dan perwakilan semua partai politik peserta pemilu. Ketua KPU Husni Kamil Malik menyatakan dari 130 perwakilan, KPU baru menerima hasil surat suara dari 95 perwakilan. Pihak KPU akan memberi waktu paling lambat Rabu sore atau Kamis karena di luar negeri terjadi libur panjang, sehingga pengiriman lewat jasa pelayanan pun tertunda.
Ya, yang 130 perwakilan itu sampai tadi dilaporkan oleh Pokja PPLN baru 95, berarti ada 35 lagi yang hari ini dikonfirmasi lagi ke pihak ekspedisi. Karena memang ada sebagian negara yang kemarin liburnya panjang, libur Paskah, jadi ada keterlambatan pengiriman. Hasil penghitungan suara pemilih luar negeri dihitung sebagai suara untuk Dapil DKI Jakarta II, pemilu legislatif di 130 PPLN digelar sejak 30 Maret hingga 6 April 2014. Penghitungan suara dilakukan di tingkat PPLN pada 9 April. Dari Jakarta, Adam Irhas melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, di antaranya polisi rilis sketsa toilet JIS yang digunakan pelaku untuk melakukan pelecehan seks terhadap siswa TK. Informasinya setelah yang satu ini.